Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah atas nikmat yang ditucurkan ke hadapan kita semua. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersama-sama telah memasuki 1 Ramadan 1443 Hijriah. Kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan yang mulia ini dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, maka tentu ibadah puasa yang kita lakukan harus sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sadarilah bersama, ibadah seorang manusia itu akan diterima di sisi Allah minimal memenuhi 2 syarat utama. Syarat yang pertama, ibadah itu akan diterima di sisi Allah apabila berangkat dari niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka itu di dalam Quran Allah ingatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas semata-mata menjalankan perintah agama. Rasulullah pun juga mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan itu bergantung niatnya dan Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran tergantung apa yang menjadi niatan orang itu. Maka sekali lagi, ibadah itu akan diterima di sisi Allah apabila berangkat dari niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Bisa jadi orang sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, mungkin dia buka dan sahur di waktu yang sama, menahan diri tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak berhubungan suami istri dalam durasi waktu yang sama, tapi sama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, bisa jadi mendapatkan balasan yang berbeda-beda kelak di hadapan Allah. Salah satu yang membedakan adalah apa niatan orang itu ketika melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Karena sadarilah bersama bahwa niat yang ikhlas itu merupakan ruhnya amal. Amal yang dilakukan tanpa niat keikhlasan ibarat jasad tanpa ada ruh, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Ibadah itu akan diterima di sisi Allah apabila tata cara ibadah itu sesuai dengan ketentuan syariat Allah dan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ibadah puasa ini. Puasa kita akan diterima di sisi Allah kalau tata cara ibadah puasa kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Bagaimana syariat puasa itu diatur oleh Allah dalam Quran? Pertama, ibadah puasa itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitabnya, tujuan perintah ini tertuju untuk orang-orang yang beriman. Maka para mufassir lalu kemudian dirumuskan oleh para ulama ahli fikih bahwa syarat wajib puasa itu adalah yang pertama, dia harus orang yang beriman, orang yang beragama Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu disyariatkan atas orang yang sudah akil baligh. Akil bermakna memiliki akal yang sehat. Oleh sebab itu, orang yang tidak punya akal yang sehat seperti orang yang gila tidak ada beban syariat untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga puasa ini diwajibkan oleh Allah atas orang yang sudah masuk usia baligh. Maka ketika orang belum masuk usia baligh, belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi bagi kita yang punya anak-anak yang belum masuk usia akil baligh, tapi dia sudah masuk usia 7 tahun, syariat memerintahkan kedua orang tuanya untuk memerintahkan anaknya berlatih melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana pada usia 7 tahun Rasulullah perintahkan, muru auladakum bis salah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat. Kapan? Yakni pada saat anak usia 9, pada usia 7 tahun. Maka bersamaan dengan usia 7 tahun kita memerintahkan anak untuk melaksanakan solat 5 waktu, berlatih solat 5 waktu. Pada saat itu juga orang tua diwajibkan oleh Allah untuk melatih anaknya berlatih puasa. Yang namanya latihan tentu tidak sama dengan yang puasa sesungguhnya. Usia 7 tahun mungkin kita latih puasa sampai zuhur, kuat teruskan sampai asar, nanti baru benar-benar dia mampu puasa sampai maghrib. Tujuannya apa? Biar ketika akil baligh anak ini sudah terbiasa puasa. Kemudian yang keempat, orang yang diwajibkan oleh Allah berpuasa, syarat wajib yang keempat adalah dia mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa karena ada uzur yang menyertainya, maka dalam Islam boleh tidak puasa Ramadan, tapi ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan. Seperti siapa? Seperti orang yang sedang sakit, orang yang bepergian jauh, sejauh perjalanan qasar salat, orang yang sedang hamil, orang yang sedang menyusui, orang yang tua renta karena jumpu dan seterusnya, boleh tidak puasa, tapi ada konsekuensi hukum yang harus dijalankan di kemudian hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah syarat wajibnya. Di samping syarat wajib, ada disebut dengan syarat sah ibadah puasa. Kalau syarat wajib adalah syarat-syarat di mana orang itu diwajibkan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Sementara kalau syarat sah adalah syarat untuk menjadi sah ibadah puasa kita. Apa itu? Sama dengan yang tadi. Dia harus muslim, beragama Islam.
dia harus akil balik, dia harus dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Maka itu wanita yang haid dan nifas meskipun memaksakan diri untuk puasa Ramadan, maka tidak sah puasanya di hadapan Allah. Dan syarat sah yang keempat adalah dia berpuasa pada hari-hari yang dibolehkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka puasa menjadi tidak sah di hadapan Allah kalau dilaksanakan pada hari-hari diharamkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Seperti apa? Seperti puasa saat Idul Fitri tanggal 1 Syawal, puasa pada hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah, puasa pada Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Hijriyah dalam bulan Dzulhijjah. Maka puasa pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah berpuasa, maka tidak memenuhi syarat untuk sahnya ibadah puasa itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah tuntunan syariat yang harus dipahami oleh umat Islam kalau ibadah puasa Ramadan kita ingin diterima di sisi Allah Ta'ala. Di samping syarat wajib, syarat sah dalam ibadah puasa Ramadan ini juga kita kenal adanya rukun puasa. Rukun ibadah puasa berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Yang pertama, puasa itu akan sah apabila berniat. Dan khusus untuk puasa wajib Ramadan, niat wajib dilakukan di malam hari. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa orang yang tidak menginapkan niat puasanya di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maknanya, siapa orang yang tidak niat puasa di malam Ramadan, maka tidak sah ibadah puasanya. Oleh sebab itu menjadi masuk di akal, menjadi logis kalau di negeri kita Indonesia ada kebiasaan imam solat tarawih setelah selesai melaksanakan solat tarawih membimbing jamaahnya untuk apa? Bersama-sama melafadzkan niat dalam hatinya. Ini memang tidak ada mungkin pada masa Rasulullah, tapi ini bagian tarbiyah, bagian mendidik jamaah umat Islam agar membiasakan diri di setiap malam Ramadan dia berniat puasa Ramadan. Karena kalau sampai orang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi di malam Ramadannya dia tidak berniat puasa sebagaimana sabda Rasulullah, maka tidak sah ibadah puasanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beda halnya kalau kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Maka untuk puasa sunnah, niat boleh dilakukan di pagi hari. Contoh, Bapak Ibu dari subuh sampai jam 9 belum makan minum sama sekali. Jam 9 baru sadar, lalu niat puasa. Aku berniat puasa sunnah karena Allah Ta'ala. Maka ibadah puasa sunnahnya sah. Kenapa? Karena ada riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala di pagi hari Rasulullah bertanya kepada istrinya tentang adakah di rumahnya sarapan. Kalau pagi itu ada sarapan, maka Rasulullah pun kemudian makan sarapan pagi. Tapi ketika tidak ada sarapan yang disiapkan, Rasulullah sering menjadikan hari itu sebagai hari puasa baginya. Dalil inilah yang menjadikan landasan untuk puasa sunnah boleh niat dilakukan di pagi hari senyampang dari fajar ia belum makan minum sama sekali. Tapi kalau sudah makan minum nggak boleh. Jangan sampai jam 10 pagi aku berniat puasa sunnah karena Allah Ta'ala, padahal jam 6 pagi sudah habis Supermie 3 bungkus. Maka tidak boleh. Tapi kalau belum niat sama sekali, boleh untuk puasa sunnah. Tapi puasa wajib Ramadan wajib dilakukan di malam hari.
Kemudian yang kedua, ibadah puasa itu menjadi sah di hadapan Allah kalau memenuhi rukun yang kedua. Apa? Al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu? Yang pertama adalah makan dan minum sengaja. Keluar dari kata-kata sengaja, maka itu kalau makan minum tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jamaah yang dirahmati Allah, itu hal yang batalkan puasa yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yang batalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Jamaah yang dirahmati Allah, mohon maaf, dalam persoalan melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, ini membatalkan puasa, mohon maaf, baik pada saat melakukan hubungan suami istri itu sampai pada titik klimaks ataukah tidak, maka asal terjadi hubungan suami istri dalam arti bersetubuh, maka itu membatalkan puasa. Dan membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, ini termasuk pelanggaran berat. Bagi yang melakukannya akan terkena kafarat. Apa kafaratnya? Memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak, maka bentuk kafarat penebus dosanya harus memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Maka berhati-hatilah di siang Ramadan, karena pelanggaran terjadi bukan karena hanya niat pelakunya, tapi juga karena faktor kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Kemudian yang ketiga, termasuk yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Maka itu muntah yang dilakukan dalam keadaan tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Seperti apa muntah yang tidak sengaja? Mohon maaf, misalkan kita karena cuaca Ramadan hujan besar, lalu kita masuk angin, kemudian kok muntah di luar kesengajaan, maka tidak membatalkan puasa. Atau bapak ibu sedang melakukan perjalanan, lalu kemudian mabuk kendaraan, kita muntah, maka muntah yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Muntah yang membatalkan puasa adalah muntah yang disertai dengan kesengajaan, seperti memasukkan benda atau mencium bau tertentu dengan sengaja, yang tahu kalau itu dilakukan akan muntah, kok itu tetap dilakukan, maka batal puasanya. Kemudian yang keempat yang batalkan puasa itu adalah al-istimna, yakni mohon maaf ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja, yang sering disebut dengan bahasa medis masturbasi ataupun onani. Ini termasuk membatalkan puasa karena dikiaskan dengan melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi pelakunya tidak terkena kafarat apabila melakukan di siang Ramadan. Mengeluarkan sperma yang membatalkan puasa kalau dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Seperti apa? Mohon maaf, misalkan karena kita lelah lalu mimpi, di tengah mimpi kemudian bangun basah, yang kita kenal dengan mimpi basah, maka mimpi basah di siang Ramadan tidak termasuk kategori yang membatalkan puasa. Sebagian ulama lalu kemudian mengkiaskan dengan makan minum termasuk yang membatalkan puasa, menyampaikan satu zat yang masuk dan tembus ke dalam jaringan saluran makanan kita hingga ke lambung. Ya. Maka di sini jalur-jalur seperti dari telinga, dari mulut, bentuknya apapun yang masuk kemudian sampai masuk ke pencernaan makanan kita bisa membatalkan puasa. Dari sini lalu kemudian timbul pertanyaan tentang apa? Tentang infus misalkan. Membatalkan puasa apa tidak? Kita tahu infus itu melalui ya urat besar. Maka ketika dimasukkan lewat urat besar ini biasanya akan tembus masuk ke dalam jaringan pencernaan makanan kita. Maka infus yang berisi makanan itu termasuk kategori yang bisa membatalkan puasa. Beda halnya kalau itu injeksi, suntik
yang tidak lewat pembuluh darah besar, tapi biasanya ke bagian daging tubuh kita. Maka menurut sebagian ulama itu tidak membatalkan puasa. Salah satunya seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia di tahun 2021 yang lalu, dinyatakan bahwa vaksin di siang Ramadan itu tidak membatalkan puasa dengan alasan ini, karena tidak tembus sampai ke dalam saluran pencernaan makanan kita. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir, di antara hal yang membatalkan puasa adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Inilah tuntunan syariat dalam ibadah puasa di Ramadan ini. Karena sadarilah hal ini menjadi penting kehadapan kita semua. Karena ibadah puasa Ramadan kita ini akan mengantarkan kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah. Apabila ibadah puasa kita pertama berangkat dari niat yang ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, tata cara ibadah puasa kita harus sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah ini. Dengan kata lain, wajib hukumnya kita mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan ibadah puasa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Bila membeli pisang cuma setandan, pisang dibawa ke Pulau Penyangat. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita mendapatkan rahmat dan berkat. Terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.